Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat. Sebelum memulai perkuliahan, jangan lupa untuk absen di classroom-nya. Materi kali ini yaitu tentang besaran, ukuran, struktur organisasi, dan perubahan organisasi. Ukuran organisasi biasanya bersifat relatif. Ukuran organisasi berhubungan dengan besar kecilnya organisasi dan bagaimana dampaknya terhadap karakteristik struktur organisasi tersebut. Di sini kita dapat membagi dalam 3 ukuran. Ada ukuran besar, ukuran menengah atau sedang, dan ukuran kecil ya. Besaran atau ukuran organisasi biasanya diartikan sebagai jumlah keseluruhan anggota organisasi. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak mudah untuk menetapkan ukuran sebuah organisasi. Besar kecilnya ukuran organisasi biasanya bersifat relatif karena perlu diperbandingkan lagi dengan organisasi lainnya yang sejenis. Sebagai contoh, jika perusahaan yang mengelola supermarket ya, biasanya mempunyai 100 orang karyawan, maka tergolong perusahaan itu dianggap besar. Tetapi ada perusahaan seperti tambang dengan 100 orang karyawan itu tergolong dianggap perusahaan kecil karena biasanya perusahaan tambang biasanya memiliki ribuan orang karyawan. Jadi ada perbedaan antara besar, menengah, kecil. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik struktur organisasi. Dalam hal ini para ahli banyak meneliti ukuran organisasi. Biasanya mereka menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara ukuran organisasi dengan karakteristik struktur organisasi, seperti kompleksitas, formalisasi, dan sentralistik. Memang dapat kita bayangkan kalau suatu organisasi mempunyai anggota 50 orang. Tentu akan berbeda pengelolaannya dengan organisasi yang beranggotakan 500 orang. Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh ukuran organisasi terhadap kompleksitas baru bisa dibuktikan pada organisasi pemerintah. Makin besar ukuran organisasi, makin kompleks struktur organisasi. Laju peningkatan kompleksitas menurun pada titik tertentu. Jadi itu terjadi ketika jumlah anggota organisasi mencapai sekitar 1.500 sampai 2.000 orang. Pada tingkat formalisasi juga dipengaruhi oleh ukuran organisasi. Biasanya formalisasi meningkat seiring makin besarnya organisasi. Sementara dari segi sentralistik belum dapat ditentukan secara jelas hubungan dengan ukuran organisasi. Secara logika, biasanya sentralisasi berlawanan arah dengan ukuran organisasi, di mana sentralisasi cenderung menurun sejalan dengan makin besarnya organisasi, akan tetapi penelitian yang ada menunjukkan kesimpulan yang berbeda. Selanjutnya adalah tentang perubahan organisasi. Perubahan organisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pembahasan mengenai mengapa, kapan, dan bagaimana organisasi melakukan perubahan.
Perubahan organisasi bisa juga dikatakan suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan. Perubahan organisasi bisa dari lingkungan bisnis, ekonomi lokal, dan global. Juga dari kemajuan teknologi. Ini membuat sebagian besar organisasi saat ini berada dalam situasi yang terus berubah. Perubahan dalam organisasi seperti ini biasanya akan mengarah ke perubahan dalam proses, sistem, dan strategi organisasi. Hal ini juga penting dilakukan karena organisasi untuk dapat terus berubah dan berkembang dan tetap kompetitif agar perubahan membawa dampak yang positif. Maka organisasi harus mengelola perubahan secara efektif. Perubahan organisasi ada 7 jenis. Yang pertama adalah restrukturisasi. Biasanya dilakukan ketika struktur organisasi dianggap tidak memadai lagi, dalam artian tidak efektif dan efisien untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Restrukturisasi ini dilakukan dengan cara penggabungan beberapa unit kerja, penghapusan satuan organisasi, dan memberdayakan organisasi. Perubahan organisasi yang kedua adalah rekayasa ulang. Perubahan ini pada sistem kerja organisasi, misalnya sistem produksi, sistem pasokan input, sistem pemasaran, sistem komunikasi, dan lain-lain. Sistem ini mempunyai tujuan adalah membangun keterkaitan yang lebih efektif dan efisien di antara sistem-sistem tersebut. Yang ketiga adalah penyusunan strategi. Penyusunan strategi ini dilakukan ketika posisi strategi organisasi sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dan sasaran organisasi. Ini bisa berlaku pada level strategi korporasi atau strategi bisnis. Jadi di sini strategi organisasi harus disusun ulang lagi. Yang keempat, akuisisi. Pengambil alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Dalam hal ini, bisnis yang dikelola oleh perusahaan yang diakuisisi biasanya diintegrasikan kepada perusahaan yang mengakuisisi. Perlu perubahan organisasi, baik pada sisi perubahan yang diakuisisi maupun perubahan yang mengakuisisi. Bentuk lain akuisisi adalah merger, yakni penggabungan dua perusahaan. Ini biasanya bergerak pada bisnis yang sama. Yang mana untuk yang bisnis yang sama tadi untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Yang kelima adalah perampingan. Perampingan ini adalah upaya untuk mengurangi ukuran organisasi. Dalam mengurangi ukuran organisasi sedemikian rupa sehingga dapat lebih efisien, ini bisa juga dilakukan dengan menutup unit-unit yang dianggap tidak esensial atau tidak menguntungkan. Terus yang keenam adalah program-program kualitas. Ini juga biasanya dilakukan untuk memperbaiki mutu produk atau jasa yang dihasilkan suatu organisasi. Terus perubahan organisasi yang terakhir, yang ketujuh, yaitu pembaruan kultur organisasi. Upaya untuk mengubah nilai dan norma di dalam organisasi. Ini juga dilakukan ketika budaya organisasi dipandang sudah tidak cocok lagi dengan tujuan dan sasaran organisasi. Maka perlu dikembangkan suatu budaya baru. Dari kesimpulan ini adalah organisasi karena merupakan suatu wadah di mana terdapat sekumpulan orang yang mempunyai pikiran yang sama, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya setiap organisasi pasti mengalami perubahan,
dan juga perkembangan agar mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Tujuan utama dari perubahan organisasi adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja, juga untuk mengubah organisasi menjadi lebih baik. Demikian dulu materi hari ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan ke WA Ibu ya. Terima kasih.